Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas secara lengkap tentang teks cerita pendek untuk SMA kelas 11. Materi ini penting karena tidak hanya melatih kemampuan membaca dan memahami karya sastra, tetapi juga mengasah imajinasi, empati, serta kemampuan berpikir kritis kalian. Teks cerita pendek adalah karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman tokoh secara singkat dan padat. Cerpen biasanya hanya berfokus pada satu konflik utama, memiliki jumlah tokoh yang terbatas, dan dapat dibaca dalam sekali duduk. Walaupun singkat, cerpen tetap menyampaikan pesan atau amanat kepada pembaca. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks cerita pendek. Cerita pendek memiliki beberapa ciri utama, antara lain, yang pertama, cerita relatif singkat dan tidak bertele-tele. Yang kedua, mengangkat satu konflik utama. Yang ketiga, jumlah tokoh terbatas dan penggambaran tokoh sederhana. Yang keempat, latar cerita tidak terlalu kompleks. Yang kelima, memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir, mengandung pesan atau amanat tertentu. Jenis-jenis teks cerita pendek. Berdasarkan isi dan temanya, cerpen dapat dibedakan menjadi beberapa jenis seperti yang pertama ada cerpen realis, yaitu cerpen yang menceritakan kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada cerpen fantasi yang berisi hal-hal khayalan atau imajinatif. Yang ketiga ada cerpen romantis yang berfokus pada kisah percintaan. Yang keempat ada cerpen tragedi yang menggambarkan peristiwa menyedihkan. Dan yang terakhir ada cerpen komedi yang mengandung unsur humor. Kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Dalam cerpen terdapat kaidah kebahasaan khas antara lain. Yang pertama menggunakan kata kerja tindakan, yang kedua menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh dan suasana, ketiga menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung, yang keempat menggunakan kata keterangan waktu dan tempat, yang kelima menggunakan bahasa yang bersifat naratif dan imajinatif. Langkah-langkah menganalisis teks cerita pendek. Untuk menganalisis teks cerita pendek, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama, membaca cerpen secara keseluruhan dengan cermat. Yang kedua, menentukan tema dengan konflik utama cerita. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur cerita mulai dari orientasi hingga resolusi. Yang keempat, menganalisis unsur kebahasaan yang digunakan. Dan yang kelima, menyimpulkan pesan atau amanat yang terkandung dalam cerita. Baik, di sini saya akan memberikan satu contoh tentang teks cerita pendek yang berjudul Sepucuk Pesan di Meja Belajar. Setiap sore, Rani selalu duduk di meja belajarnya sambil menunggu ayah pulang. Namun, sejak ayahnya pergi merantau, meja itu hanya dipenuhi buku dan selembar kertas kecil. Suatu hari, Rani membaca tulisan di kertas itu. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, ayah bangga padamu. Rani tersenyum kecil, meski ayah belum kembali, pesan itu memberinya semangat. Ia pun kembali membuka bukunya, percaya bahwa jarak tak pernah mampu menghapus kasih sayang. Selanjutnya, analisis teks cerita pendek. Yang pertama ada tema, yang mana kasih sayang orang tua dan semangat belajar meskipun terpisah jarak. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Rani, yaitu tokoh utama yang digambarkan sebagai anak yang sabar, penyayang, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Yang kedua ada ayah, yaitu tokoh tambahan yang digambarkan sebagai sosok penyayang dan memberikan motivasi kepada anaknya. Yang ketiga ada alur, yaitu menggunakan alur maju, dimulai dengan kebiasaan Rani yang menunggu ayahnya sehingga menemukan pesan yang memberikan semangat. Yang keempat ada latar,
Yang pertama latar tempat, yaitu meja belajar di rumah. Yang kedua latar waktu, yaitu pada sore hari. Dan yang ketiga latar suasana, yaitu haru dan penuh harapan. Yang kelima ada sudut pandang, yang mana menggunakan sudut pandang orang ketiga seperti dia atau Rani. Kemudian yang keenam ada amanat, yaitu kasih sayang orang tua tetap terasa meskipun berjauhan, dan pesan positif dapat menjadi sumber motivasi dalam belajar. Yang ketujuh ada struktur teks cerita pendek. Yang pertama ada orientasi, yaitu Rani menunggu ayah di meja belajar setiap sore. Kemudian yang kedua ada komplikasi, yaitu ayah merantau sehingga Rani merasa rindu. Yang ketiga ada resolusi, yaitu pesan ayah memberi semangat kepada Rani untuk terus belajar. Nah, itulah pembahasan lengkap tentang teks cerita pendek atau cerpen. Semoga materi ini membantu kalian memahami cerpen dengan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.